Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Budaya. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang berisikan Ryan Lawrence Saputra, Jefferson Covalito, Sherwin Faustin, Vincent, dan saya, Sally Olivia. Kami akan membawakan materi tentang iptek dalam pandangan agama Buddha. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit apa itu pengertian iptek secara umum dan dalam pandangan agama Buddha. Iptek adalah atau pada umumnya disebut dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu adalah hasil dari usaha manusia buat memahami alam dan kehidupan lewat riset, logika, dan eksperimen. Lalu mengaplikasikannya untuk mempermudah aktivitas sehari-hari. Intinya, iptek itu cara manusia untuk hidup lebih efisien dan nyaman lewat pemikiran rasional dan inovasi. Lalu secara pandangan agama Buddha yaitu bisa dipandang sebagai bagian dari perkembangan pikiran manusia atau yang disebut manasikara yang bisa membawa manfaat atau penderitaan tergantung cara penggunaannya. Kalau digunakan kalau digunakan dengan kesadaran, welas asih, dan tanpa keserakahan, iptek bisa jadi sarana untuk mengurangi duka atau penderitaan. Tapi kalau disalahgunakan dengan niat buruk atau keserakahan, justru bisa menambahkan penderitaan makhluk hidup lain. Sekian dari penjelasan singkat dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan dengan anggota kelompok saya. Baik, pada slide ini kita membahas tentang perkembangan iptek di era modern. Seperti yang kita lihat, iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat di berbagai bidang, mulai dari komunikasi, transportasi, kesehatan, hingga pendidikan. Kemajuan dalam bidang komunikasi misalnya, dulu orang perlu waktu berhari-hari untuk mengirim surat, tapi sekarang dengan smartphone dan internet, kita bisa berbicara langsung dengan orang di luar negeri dalam hitungan detik. Kemudian dalam bidang transportasi, teknologi telah menciptakan kendaraan listrik, pesawat supersonik, bahkan eksplorasi luar angkasa. Semua ini menunjukkan betapa cepatnya kemampuan manusia berkembang. Di bidang kesehatan, iptek telah membantu menemukan vaksin, alat medis modern, dan sistem diagnosis yang canggih sehingga banyak penyakit yang dulu mematikan kini bisa diobati. Sementara dalam pendidikan, perkembangan teknologi digital memungkinkan kita belajar dari mana saja. Bisa melalui Google Classroom ataupun dari website dari Kampus Pelita Indonesia yaitu Sipopi, dan sumber informasi yang tidak terbatas di internet dapat kita akses untuk menambahkan wawasan pengetahuan kita. Namun, meskipun iptek membawa begitu banyak kemudahan, kemajuan ini juga menimbulkan tantangan moral dan spiritual. Contohnya munculnya penyalahgunaan media sosial, kecanduan gadget, penyebaran hoax, hingga menurunnya interaksi sosial dan kesadaran diri. Manusia menjadi sangat bergantung pada teknologi, sampai-sampai terkadang lupa untuk hidup secara sadar dan berempati terhadap sesama. Oleh karena itu, diperlukan pandangan agama agar perkembangan iptek tetap memiliki arah yang benar. Dalam konteks Buddhisme, teknologi seharusnya digunakan dengan penuh kesadaran, yaitu sati, dan kebijaksanaan, yaitu pana. Tujuannya bukan hanya untuk mempermudah hidup secara materi, tapi juga untuk menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan, welas asih, dan kedamaian batin. Jadi intinya, perkembangan iptek adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Tapi kita harus memastikan bahwa kemajuan itu tetap beretika, manusiawi, dan selaras dengan Dhamma. Pandangan agama Buddha terhadap iptek. Agama Buddha tidak menolak sains, justru mendorong penyelidikan dan pengalaman langsung. Agama Buddha juga dikenal terbuka terhadap nalar dan pengalaman empiris, tidak dogmatis. Buddha mendorong umatnya untuk menguji kebenaran melalui pengamatan dan kebijaksanaan, bukan hanya kepercayaan buta. Hal ini sudah tertuang dalam Sutta, Kalama Sutta, Anguttara Nikaya 365. Jangan percaya hanya karena mendengar dari orang lain, atau karena ajaran diturunkan dari tradisi. Tetapi periksalah sendiri bila sesuatu membawa manfaat, kebaikan,
dan kebahagiaan, maka ikutilah itu. Hakikat iptek menurut agama Buddha. Iptek itu bersifat netral, dapat membawa manfaat jika digunakan dengan kebijaksanaan, dan dapat menimbulkan penderitaan jika digunakan dengan keserakahan dan kebencian. Dalam agama Buddha ada beberapa nilai-nilai Buddhis yang perlu kita terapkan dalam perkembangan iptek. Pertama adalah panya. Panya artinya kebijaksanaan. Itu artinya kita perlu menggunakan teknologi dengan bijaksana dan etis. Contohnya, misal kita mendapat berita-berita di medsos, kita jangan langsung percaya, kita harus cari tahu dulu ini beritanya benar atau salah. Baru kalau benar, baru kita bisa share ke semua orang-orang yang kita kenal. Kedua adalah sila. Sila artinya moralitas. Dalam perkembangan teknologi kini, kita jangan menyalahgunakan untuk hal-hal yang negatif. Contohnya membuat komentar-komentar negatif ke orang-orang yang tidak kita kenal, dan apalagi menggunakan AI untuk berfoto dengan orang-orang yang jelas tidak mengenal kita. Itu tidak boleh. Dan ketiga adalah karuna, artinya welas asih. Kita perlu menggunakan teknologi ini untuk membantu orang-orang lain. Contohnya membuat konten-konten edukatif atau mungkin mempromosikan kegiatan-kegiatan yang bermakna, contohnya seperti bakti sosial, donor darah, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah karma. Karma ini artinya kan sebab dan akibat. Kita perlu ketahui bahwa setiap perbuatan kita yang kita lakukan di sosial media akan menghasilkan akibat. Contohnya kita membuat komentar negatif tentang visi orang, dan tentu saja orang itu akan merasa sangat kesal atau sedih gitu. Jadi kita harus sebaiknya kita hindari perbuatan seperti gitu. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan memasuki slide di bagian dampak positif dari perkembangan iptek. Untuk dampak positif dari perkembangan iptek sendiri, kami ada memberikan 4 contoh. Yang pertama itu adalah dampak positif dari kemajuan iptek di bidang medis. Nah, dengan kemajuan di bidang medis ini, salah satu contohnya atau manfaatnya adalah dengan berkembangnya pertolongan pertama, kita dapat membantu dan menolong banyak nyawa dari makhluk hidup. Yang kedua itu adalah kemajuan teknologi di bidang alam. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi di bidang alam ini, salah satu dampaknya adalah dapat membantu menjaga keseimbangan alam itu sendiri. Yang ketiga itu adalah kemajuan teknologi teknologi di bidang informasi. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi di bidang informasi ini, dampaknya adalah yang dapat kita rasakan salah satunya adalah kita dapat menyebarkan dharma melalui digital. Nah, jadi dalam penyebaran dharma itu tidak hanya melalui secara langsung seperti di wihara atau semacamnya, tapi kita juga dapat menyebarkan dharma melalui digital. Entah itu kita mengupload di sosial media seperti YouTube, Instagram, dan semacamnya. Yang terakhir itu adalah kemajuan teknologi. Nah, ini kurang lebih sama seperti yang nomor 3. Dengan adanya kemajuan teknologi dapat membantu kita membuka jendela baru dalam mencari informasi. Jendela baru itu bisa dibilang seperti jalan atau pilihan. Kalau dulu kan kita mencari informasi itu hanya dari buku dan semacamnya saja. Sedangkan kalau sekarang itu karena teknologi sudah canggih, kita dapat mencari informasi melalui internet. Begitu. Baik, yang selanjutnya kita akan memasuki dampak negatif dari perkembangan iptek. Dampaknya itu kami ada berikan 4 juga. Yang satu adalah penyalahgunaan teknologi. Nah, maksud dari penyalahgunaan teknologi ini adalah, contohnya ini, kita mungkin menggunakan teknologi itu untuk hal-hal yang salah. Entah itu penipuan, atau menyebarkan hoaks, atau mencari hal-hal yang tidak benar. Yang kedua itu adalah ketergantungan teknologi.
Untuk ketergantungan teknologi ini sendiri kurang lebih artinya sama dengan yang nomor satu. Hanya saja ketergantungan ini mungkin contohnya itu seperti kita itu sebenarnya sekarang itu udah cukup lumrah ya. Kayak kita lagi makan tapi sambil nengok HP, orang tua lagi berbicara dengan kita, kita lagi main HP gitu. Fokus kita cuma ke HP saja. Padahal kan itu sebenarnya tidak boleh. Contohnya kurang lebih seperti itu, ketergantungan dari teknologi. Yang ketiga itu kerusakan alam akibat eksploitasi. Nah, kerusakan alam ini juga, kalau tadi yang seperti di dampak positif itu, kemajuan teknologi dapat membantu menjaga alam. Nah, dampak negatifnya juga bisa. Salah satu contohnya adalah penggunaan bahan bakar bensin. Dengan kita menggunakan bahan bakar bensin untuk motor atau kendaraan kita kan itu kan bakal menghasilkan asap. Nah, asap itu nanti akan merusak lingkungan. Jadi itu termasuk dari dampak negatif. Dan yang keempat itu ada degradasi moral. Kesimpulannya, agama Buddha mendukung perkembangan iptek selama tujuannya itu untuk menolong makhluk hidup dan membawakan manfaat yang baik. Tetapi, kalau iptek digunakan tanpa kebijaksanaan dan moral, maka akan menimbulkan keserakahan dan penderitaan. Karena itu, iptek harus disertai nilai-nilai moral, welas asih, dan kebijaksanaan supaya menimbulkan sarana pembebasan, bukan sumber masalah. Sekian dari presentasi kelompok 4. Maaf jika ada kesalahan kata yang disengajakan maupun tidak disengajakan. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.